Stunting pada kelompok ekonomi menengah ke bawah itu ya beresiko tinggi karena biasanya orang-orang yang menengah ke bawah ekonominya itu kesehatannya atau kebersihannya ya itu kurang bagus ya. Nah, ini yang harus diantisipasi. Kemudian pola pemberian makanannya juga lebih terbatas ya. Nah, jadi kita pada ekonomi menengah ke bawah ada data yang menunjukkan bahwa orang-orang itu lebih cenderung membeli makanan itu hanya yang makanan karbohidrat saja, atau bahkan ada yang lebih memilih untuk membeli rokok ketimbang membeli protein atau membeli telur misalkan. Nah, hal ini yang harus diantisipasi. Ini adalah ironi ya, yang memang harus kita edukasi terus, harus kita beritahu terus ke teman-teman kita ya, bahwa satu rokok itu ya sayang sekali kalau misalkan tidak diberikan misalkan protein hewani kayak telur, kayak tempe, ya, kayak kacang-kacangan seperti itu ya. Dan yang kedua jangan lupa juga masalah kebersihan ya. Anak-anak itu jangan sampai karena kebiasaan bermain-main tanpa alas kaki misalkan, tidak mencuci tangan, sudah bagus-bagus berat badannya, tiba-tiba ngedrop gara-gara diare, gara-gara nah penyakit-penyakit seperti itu. Nah, itu yang harus dijaga. Dan siapa sih yang punya didengar oleh kelompok-kelompok ini ya biasanya ibu-ibu kader, itu harus kita libatkan. Jadi bukan hanya dokter keluarga atau dokter layanan primer, ya, tapi semua orang di sini harus terlibat, ya. Dan kadang-kadang kita juga melibatkan banyak orang yang kayak tokoh-tokoh agama gitu ya, harus sama-sama saling mengingatkan masalah bahayanya stunting ini. Karena kayak tadi, nggak mesti harus menyediakan makanan yang bergizi itu harus mahal. Ya, sekarang banyak modul-modul baik yang disiapkan oleh Kemenkes maupun oleh institusi-institusi Poltekkes Gizi misalkan, bagaimana menu-menu ya yang tetap gizinya bagus, seimbang meskipun dengan harga murah. Ya, dan di Indonesia sendiri banyak bahan-bahan lokal yang bisa dimanfaatkan ya, seperti ikan, seperti sayur-sayuran yang zat besinya tinggi, itu bisa diolah sehingga tetap bisa menjadi makanan yang bergizi dan juga murah. Ya, jika anak saya terlanjur stunting, bisa nggak diobati? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kita tahu stuntingnya kapan? Karena kita tahu sekarang ada 1000 hari pertama kehidupan. Ya, jadi 1000 hari pertama kehidupan itu adalah pada saat ibunya hamil sampai anaknya usia 2 tahun. Itu adalah masa yang sangat kritis untuk kita bisa tahu sedini mungkin apakah anak kita stunting. Apakah anak kita pendek, melebihi standar usia anak-anaknya seumur. Ya. Nah, kalau misalkan masih dalam periode 2 tahun pertama, itu masih bisa diperbaiki. Ya, masih bisa diperbaiki, diberi pola makan yang bagus, diberi stimulasi yang bagus ya, sehingga nanti anak-anak itu tetap bisa tumbuhnya catch up, mengejar ya. Nah, tapi yang jadi masalah adalah pada saat sudah lewat dari 2 tahun, gangguan yang terjadi itu sudah tidak bisa diperbaiki ya. Nah, ini yang terjadi pada saat keluarga-keluarga muda ya, pada saat ya rumah tangga baru membangun, ekonominya masih baru awal-awal. Biasanya anak pertama itu jadi masalah ya, karena di 2 tahun pertama itu ekonominya belum bagus. Nah, ini yang harus kita hati-hati ya. Pada saat udah 2 tahun, mungkin ekonominya membaik, kita ngasih makanannya jadi kita coba kejar, ibaratnya bales gitu ya. Yang terjadi adalah anaknya akan cenderung menggemuk. Nah, ini harus hati-hati. Jadi 2 tahun pertama anak itu adalah yang terbaik. Bahkan sekarang kita mengejar lagi jangan sampai ibu-ibu yang hamil itu sudah dalam kondisi yang tidak ideal. Apa misalkan anemia. 1 dari 2 ibu di Indonesia ini hamil dalam kondisi anemia. Nah, bahkan sekarang ada yang lebih jauh lagi, kita bukan mengobati ya, mencegahnya itu adalah dari sebelum ibunya hamil ya. Nah, apalagi sekarang ada kebijakan calon-calon pengantin itu juga dilihat kondisinya, jangan sampai kondisinya anemia. Jadi para perempuan-perempuan Indonesia yang super ya, itu harus menjaga kondisinya, jangan sampai anemia dari remaja kemudian nanti menikah, nanti hamil ya.
itu kondisinya harus fit. Nah, dan juga harus punya kemampuan skill memberikan makanan yang bagus, memberikan ASI eksklusif yang bagus, harus tangguh, harus kuat. Dan itu juga harus didukung oleh suami yang suportif, keluarga yang suportif semua ya. Jadi banyak yang harus dilibatkan. Ini untuk mencegah stunting jangan sampai terlewat dari periode 2 tahun tadi.